Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Reni dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 untuk pembelajaran 2, MUPEL SPDP tentang reklame. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah ada yang tahu apa itu reklame? Nah, kalau belum, disimak dan diperhatikan ya. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Itu ya anak-anak. Jadi ini yang dimaksud dengan reklame, untuk menginformasikan atau mengajak seseorang itu untuk membeli sebuah produk gitu ya, itu reklame. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh reklame tentang Nusantara Batik, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Ini ya. Jadi kalian gunakan batik. Nah, kita setiap hari hari Selasa, hari Rabu ya, kita menggunakan batik. Nah, ini jadi ini mengingatkan kita akan budaya Indonesia seperti itu. Ini untuk mengajak ya. Selanjutnya jenis-jenis reklame tadi sudah Bu Reni singgung di depan. Jenis-jenis reklame itu ada 8, diantaranya itu yang pertama iklan. Nah, iklan ini bertujuan untuk apa? Memberitahu ya. Iklan ini bertujuan memberitahu untuk mengenal barang dan jasa yang nantinya akan dicetak di media massa seperti surat kabar, majalah. Nah, seperti itu iklan. Kalau poster apa? Kalian sudah sering membuat poster? Poster itu berupa gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga mudah untuk dibaca pesan reklamenya, itu poster. Tuh. Kemudian selanjutnya ada baliho. Baliho itu apa? Ini jenis reklame visual yang berukuran sangat besar. Biasanya bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Biasanya ada di depan pintu gerbang kita, baliho yang besar itu. Nah, itu. Kemudian ada spanduk. Spanduk ini kain ya, berupa kain yang memanjang, itu biasanya berisi informasi, pemberitahuan, kemudian imbauan, ajakan. Nah, seperti itu spanduk. Terus kalau embalase itu reklame visual terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Nah, itu biasanya produk-produk makanan. Nah, itu biasanya menggunakan embalase ini. Kemudian ada etiket atau label. Nah, label ini biasanya ditempelkan ya. Kalau etiket itu biasanya berisi keterangan atau identitas produk. Seperti itu ya. Isinya itu identitas produknya, misalnya produk kemasan vitamin, obat-obatan. Nah, seperti itu. Biasanya ukurannya kecil ya kalau etiket atau label ini. Kemudian yang nomor 7 ada pamflet. Nah, pamflet ini reklame visual berbentuk gambar dan tulisan. Ukuran kertasnya itu relatif kecil. Biasanya disebarkan melalui pesawat terbang atau kendaraan, atau bisa saja diberikan secara langsung kepada masyarakat. Itu biasanya bisa informasi tentang kegiatan ataupun hiburan seperti itu pamflet. Kemudian untuk selanjutnya buklet.
buklet itu jenis reklame visual, berbentuknya itu buku kecil. Nah, dengan jumlah halaman lebih dari 2 halaman atau berupa lembaran panjang yang dilipat-lipat, itu buklet. Nanti isinya bisa bebas, misalnya tentang makanan sehat, kemudian tentang apa saja, ini bisa digunakan. Jadi intinya buklet itu kita membuat buku kecil, semacam buku kecil itu, gitu ya. Itu paham ya anak-anak ya jenis-jenis reklame. Kita lanjutkan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan reklame? Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah: 1. Slogannya jelas dan mudah dimengerti, tidak ambigu ya. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Jadi kalau kalian buat reklame, besok diingat-ingat ya, harus menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisannya baik. Nah, seperti itu. Ini yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Berani lanjutkan ya. Tujuan reklame tadi sudah berani singgung di depan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengenal dan berusaha memiliki atau membeli barang atau produk tersebut. Tadi di depan juga sudah berani jelaskan bahwa reklame itu tujuannya ada 2. Reklame yang bersifat komersial, ini tujuannya untuk mendatangkan keuntungan. Kemudian yang kedua, reklame yang bersifat sosial, tujuannya untuk menerangkan, menyiapkan, dan menganjurkan atau menyarankan. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Ciri-ciri reklame. Kalau tadi contoh reklame yang baik itu harus seperti apa? Nah, ini ciri-ciri reklamenya. 1. Memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada masyarakat yang membacanya. Informasinya jelas ya. Yang kedua, tidak berlebihan dalam menyusun kalimat promosi. Ketiga, memberikan seni atau hiasan di sekitar tulisan agar lebih menarik. Ini ciri-ciri reklame. Berani lanjutkan ya. Anak-anak, tugas kalian ya, silahkan nanti dikerjakan di buku tugas. Carilah 1 contoh reklame dari berbagai sumber. Berikan pendapatmu mengenai reklame tersebut. Nanti silahkan kalian mencari contoh reklame, boleh dari majalah, surat kabar, atau internet. Nanti silahkan berikan komentar atau pendapatmu mengenai reklame tersebut. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Reni untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian juga di rumah diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu beribadah ya. Sekian dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.